Shalom, boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih dahsyat, lebih keras. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada pagi ini karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami buka hati kami mau sembah Engkau pagi hari ini. Kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu. Sebab Engkau Yesus, Engkau layak disembah. Kami bawa pujian, syukur. Hari pagi ini kita datang pada Tuhan. Kita mau buka hati kita mau bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Ini kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau hidup, sebab Engkau besar. Biarlah maya sini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, tiada yang lain selain Engkau. Mari sembah Tuhan. Kita buka hati, kita sembah Dia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Mari sama-sama sembah Dia. Buka hatimu, agungkan Yesus. Muliakan kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Mari angkat suaramu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari angkat suaramu, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Kami percaya kami punya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Oh, sama-sama katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya. Kami percaya kuasa-Mu. Oh, kemenangan darimu. Sama-sama dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan sekali
kita sembah Tuhan. Mari percaya dengan imanmu, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang ajaib. Yesus namanya, Yesus namanya. Mari percaya dengan imanmu, bangkitkan rohmu, sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah namamu. Kami muliakan namamu, kami sembah namamu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir melawat setiap kami. Kami punya Tuhan yang besar. Kami mau nyatakan Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau hebat. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kami sembah namamu, kami sembah sembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari bersyukur pagi ini. Kalau kita masih ada, semua karena perbuatan yang ajaib. Pagi ini kami rindukan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Mari katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Lawat kami Tuhan, lawat kami pagi hari. Mari coba Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan yang besar. Ya, tepuk tangan dengan sukacita bagi Allah kita. Ya, kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami pagi ini. Jabak kami itu, jabak kami itu. Ya ini ibadahmu dan kami percaya pagi ini Kau hadir bagi kami umatmu. Lawat kami lebih dalam lagi Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, kami percaya kami punya tiada Tuhan yang besar. seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau
setiap kami. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama angkat suara bagi Tuhan, katakan Sebab besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Yes. Seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami percaya Kau dahsyat Tuhan, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami siap memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita umat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang rindu membesarkan, memuliakan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Amin. Mari tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Yeay. Kami rindukan kedatangan-Mu Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, dan sanggup menyembah Yesus namanya. jalan kebenaran. Sama-sama angkat suaramu. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari sama-sama lebih dahsyat memuji Tuhan. Pemilik kehidupan sama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu. gerak kita Pasti terjadi. serukan. Oh, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan mujizat tangan. great is our God. Mari bertepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Oh, kami rindukan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Yeah. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kami rindukan Kuasa lawatan kebangkitan kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus, sekali lagi datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, Yesus saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi lebih semangat. Oh. datanglah yang berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat buat Tuhan. Yang rindu diberkati Tuhan, pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Sama-sama kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu. Kasih Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah kita sanggup semua sanggup ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar. sangat besar bagiku. Oh, aku Diberkati, aku dilimpahi karena kuasa-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
terima berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kasih setia Nyata bagiku. Sebab Allah sanggup. Sangat besar. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Kita diberkati. Anak semua anugerah Tuhan bagiku. Kami terima berkat-Mu, kesembuhan, anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Nyanyi sama-sama. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menyembah Dia. Kita mau dengar firman Tuhan dan kita percaya firman Tuhan menjadi kemenangan bagi setiap kita. Terima kasih. Mari katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan Hati yang terbangku, memulihkan
Mari kita naikkan pujian sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Allah yang hidup penuhiku, Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. roh Allah yang hidup, Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan. membangkitkan kuasa-Mu. Sama-sama katakan, membebaskan. Hati yang terbelenggu, Memulihkan hati mereka yang serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kebesaran kuasa-Mu. Katakan, membebaskan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku, jadikan Hidupku Allahku, dipenuhi urapan. Sekali lagi sama-sama katakan, membebaskan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru. menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita mau angkat tangan kita. Kita nggak usah lihat kanan kiri. Tapi kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Saya percaya Dia ada di tempat ini. Dia siap memberkati saudara. Kita konsentrasi, kita mau katakan, Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau Raja di atas segala raja. Urabata syakaralabaralabaya syandaralabaya syandar. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Tetapi kalau saudara belum dibaptis bahasa roh, saudara berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Naikkan syukurmu, beri pujian, syukur bagi Allahmu. Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan
bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Naikkan dan bersoraklah baginya. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau katakan kau hebat. Kami mau katakan kau besar. Kau raja di atas segala raja. Kau yang menguasai langit di atas, bumi di bawah. Bahkan kau mengikat perjanjian setia kepada umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami membuka telinga pendengaran kami, untuk kami menangkap kebenaran firman. Biar kebenaran ini Tuhan, yang menuntun kami Tuhan, yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan suluh bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya umumkan kembali, Natal akan diadakan tanggal 19 Desember. Kemungkinan awal Desember itu gereja akan mengeluarkan surat ya atau formulir untuk saudara bisa mengikuti mau ambil yang pagi atau mengambil yang sore. Karena kuota tidak bisa penuh saudara, karena harus tetap dibatasi seperti ini. Jadi kalau saudara mau ambil yang sore, saudara boleh conteng yang sore. Kalau mau yang pagi, saudara boleh conteng yang pagi. Supaya apa? Supaya sama-sama kita bisa beribadah, kita bisa merayakan perayaan Natal. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, Desember tahun ini saudara,
Kalau kita bisa melewati tahun ini, kita mengucap syukur. Karena kita lihat banyak hal, banyak yang terjadi. Hari ini kita bisa lihat orang ini. Kemungkinan besok kita nggak bisa lihat. Kita lihat itu. Tapi kalau saudara dan saya bisa sampai bulan Desember, itu karena anugerah yang dari Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan berbahagialah saudara dan saya yang dipelihara oleh Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Minggu kemarin saya sudah berbicara tentang berkat, nikmati berkat Tuhan. Saya selalu katakan berkat Tuhan tidak berbicara tentang uang, kekayaan, kemasyhuran, enggak. Tetapi berkat Tuhan itu berbicara tentang talenta. Berkat Tuhan itu berbicara tentang apa yang ada dalam hidup saudara. Dan saya katakan kalau ada Tuhan memberikan talenta kepada saudara, pergunakan dan kembalikan itu bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu masih banyak waktu yang Tuhan berikan. Yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Apa yang dia sudah beri bagi saudara, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar hari ini berjalan dalam rencana Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 1 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagi kamu, ayat yang ke-11. Dan mereka meneliti, ini mesti saya 2 Petrus, 2 Petrus 1. Ya, nanti saudara baca saja 2 Petrus 1 dari tadi kok saya enggak ketemu ada tentang kerajaan Allah. Ya 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ini kok saya enggak ketemu apa yang saya mau khotbah. Ya, nanti saudara baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Artinya berjalan dalam rencana Tuhan. Apa sih maksudnya berjalan dalam rencana Tuhan? Saya katakan berjalan dalam rencana Tuhan artinya mengikuti apa yang sudah dituliskan tentang suratan hidup saudara dan saya. Masing-masing saudara dan saya sudah memiliki suratan hidup saudara. Ya, ada suratan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Yeremia 18 dikatakan ayat yang ke-6. Dia katakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu, dia katakan, di tangan aku, hai Israel.
Jadi saya katakan suratan hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Maka saya katakan berjalan di dalam rencana Tuhan artinya mengikuti apa yang menjadi suratan hidup saudara. Artinya apapun yang terjadi, baik segala sesuatu yang baik kita percaya itu ada di dalam suratan hidup kita. Bahkan ada hal-hal yang tidak baik bukan berarti tidak ada di dalam suratan hidup saudara. Ya, jadi saya memberikan satu contoh seperti ini saudara. Pemain film atau disebut dengan aktor atau disebut dengan artis saudara. Aktor atau artis ketika dia memainkan peranan yang dibuat oleh sutradara, ini ada yang buat. Sutradara dia menulis ya naskah, dia menulis skrip yang harus diikuti, kemudian dibagi kepada para pemain. Masing-masing pemain itu tidak sama lakonnya saudara. Yang A lakonnya seperti ini, B lakonnya seperti ini. Tapi memiliki satu tujuan untuk memenuhi kuota satu judul film yang ada. Yang saya mau katakan kepada saudara, kehidupan kekristenan kita pun demikian. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang atau aktor-aktor yang sedang memerankan satu kehidupan yang suratan atau tulisannya, naskahnya itu ditulis oleh produser yang namanya Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dia katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kita bisa melihat di sini, kita ini sebagai pemain. Sutradaranya Yesus, kalau kita tahu sutradaranya Yesus. Yesus yang menuliskan naskah, Yesus yang menuliskan skrip atas hidup saudara. Dia katakan dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk buat saudara. Dia tidak merancangkan hal-hal yang jahat buat saudara dan saya. Tetapi dia katakan dia merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kenapa Tuhan memiliki rancangan yang besar buat saudara dan saya? Tetapi kenapa masih banyak orang yang mereka hidupnya gak berbahagia? Karena mereka gak mengikuti peraturan ketetapan dari firman Tuhan. Firman Tuhan dia berbicara, dia katakan satu istri satu suami. Tapi coba-coba satu suami dua istri. Yang ada itu mumet saudara. Kemudian bukan cuma itu saudara, Alkitab mencatat dia katakan cukupkan dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Tapi kita gak pernah puas. Kita gak pernah puas. Kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi. Sehingga apa? Besar pasak daripada tiang. Penghasilan lebih sedikit tapi pengeluaran itu jauh lebih banyak. Saya bertemu dengan satu orang yang ada di Surabaya. Saya seumur-umur dulu saya belum pernah punya kartu kredit. Neti sampai ngomong sama saya, tante enggak bisa, harus punya. Karena satu kali harus ketika harus masuk rumah sakit dan enggak punya uang kontan, tante punya kartu kredit. Saya enggak punya waktu itu. Waktu saya melayani pengusaha ini saudara, dia punya lebih dari 7-8 kartu kredit saudara. Bisa 10 kalau enggak salah. Saudara tahu dia punya begitu banyak. Artinya dia gali lubang satu, dia tutup ini, dia gali lubang satu, dia tutup ini. Dia tutup ini sampai mentok dia gak bisa bayar lagi. Waktu dia gak bisa bayar lagi, apa yang dia lakukan saudara? Dia datang sama saya, dia bawa sertifikat. Dia katakan kami gak punya apa-apa, kami cuma punya rumah satu-satunya. Satu-satunya rumah. Dan rumah ini saya harus jual. Kemudian saya ngomong sama dia, saya gak ngerti apa yang Tuhan mau buat untuk Bapak. Ayo kita berdoa. Bulan November dia ketemu dengan saya. Kemudian Tuhan bilang nanti bulan April ada mujizat yang Tuhan akan lakukan sama hidup kamu. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa mesti bulan April sih Bu Linda, saya gak ngerti.
Karena saya nggak punya rencana, karena saya nggak punya agenda. Yang punya rencana atas hidupmu, yang punya naskah atas hidupmu adalah Tuhan. Bukan saya. Kalau dia bilang April, tunggu bulan April. Saya nggak tahu bulan April apa yang Tuhan akan buat untuk hidup kamu, saya nggak tahu. Kemudian saudara, saya sudah lupa mulai dari November, Desember saya nggak pernah ketemu, kemudian April. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia itu nyeles barang-barang plastik, saudara. Ya, dia pengusaha yang dia bawa barang, dia masuk ke desa-desa, ke daerah-daerah, toko-toko, dia bawa barang-barang plastik, saudara. Waktu dia menawarkan tiba-tiba, tiba-tiba dia ketemu pengusaha pabrik plastik yang baru dibangun. Punya pabrik plastik yang besar tapi nggak punya salesman yang bagus. Nggak punya. Waktu dia lihat orang ini, dia ngomong gini, lu mau nggak kerja sama? Ini orang Jakarta. Sedangkan bapak ini orang Surabaya. Dia katakan mau nggak lu kerja sama-sama gua? Nggak bisa pak. Kenapa? Karena saya punya utang terlalu besar. Aku ngomong sama kamu, gua akan lunasin semua hutang lu, tapi lu kerja sama gua. Kita akan potong semua penghasilan you setiap bulan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Karena saya katakan kepada saudara, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya naskah, Tuhan punya skrip atas hidup saudara dan saya. Kita bisa melihat di sini dia katakan apa? Rancangan yang Tuhan buat saudara dan saya itu bukan rancangan kecelakaan. Yang membuat rancangan kecelakaan seringkali adalah diri kita sendiri, adalah karena apa? Nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri yang tidak bisa menakar apa yang ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa nakar, saudara. Ketika saya mulai merintis gereja, saya tahu kita nggak punya uang, saudara. Saya tahu gaji dari gereja. Saya sebagai gembala, saya punya hak. Saya bisa menentukan berapa yang saya harus dapat. Karena ada ketentuan-ketentuan dari sinode yang sudah memberitahu. Tapi saya tidak mau itu, saudara. Saya nggak mau. Saya bicara sama pengurus. Hak saya untuk menentukan gaji saya serahkan kepada pengurus. Saya serahkan, saya nggak mau ambil dan saya nggak mau. Kemudian berjalan waktu, saudara. Saya tahu saya punya penghasilan berapa. Saudara, berapa tahun saya tidak pernah tahu supermarket. Karena saya harus kontrol, saya tidak mau hidup saya, keinginan saya melebihi apa yang Tuhan sudah berikan sama saya. Sampai berapa tahun, 4, 5, 6 tahun saya nggak pernah tahu supermarket, saudara. Karena saya berpikir ngapain saya ke supermarket, saya nggak punya uang. Akhirnya ketika saya ke supermarket yang ada keinginan saya. Mau beli gula, ngelihat diskon 70% beras, baju. Akhirnya nggak beli gula, nggak beli beras. Yang dibeli baju, saya nggak mau itu. Ya, maka saya katakan kepada saudara, kehidupan manusia pun seperti ini. Dia katakan Tuhan memiliki rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kitab Ibrani dia berbicara, dia katakan, harapan yang ditaruh kepada Tuhan itu adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi yang pertama saya mau katakan, berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus tahu naskah apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Maka satu kali saya sudah saksikan ketika suami saya, dia masuk ke rumah sakit, kemudian mendapat salah obat, saudara. Waktu dia minum itu untuk menurun gula darah. Itu semua panik, mereka panik, dokter panik karena apa? Yang diminumin sama suster, berkali-kali saya sudah katakan ini tidak ada riwayat sakit gula, tapi kecolongan dikasih minum pil untuk diminum penurun gula darah. Tetapi kemudian apa yang Tuhan taruh, kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dia katakan apapun yang terjadi, yang masuk baik itu yang baik, baik yang tidak baik kepada suamimu itu ada di dalam suratan aku.
Seperti yang saya katakan, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Kehendak Tuhan jadi, saudara. Untuk kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus hidup benar sesuai dengan desainnya Tuhan. Masing-masing kita punya desainnya Tuhan. Rasul Paulus dalam surat yang kedua kepada anak rohani yang bernama Timotius, dia mengungkapkan apa yang paling mendasar dan apa yang paling penting bagi dirinya, yaitu dia katakan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan, kita sudah tahu naskah hidup kita. Kita sudah tahu apa yang menjadi tulisan untuk hidup kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengerti sesuai dengan desainnya Tuhan, yaitu apa? Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kamu enggak mau memuji Tuhan, kalau kamu manusia tidak mau memuji Tuhan, dia katakan dia bisa perintahkan batu untuk memuji Tuhan. Jadi desainnya Tuhan atas hidup saudara dan saya, yaitu apa? Memuji Tuhan. Paulus dia mengajarkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia berbicara kepada Timotius, hal yang paling mendasar dan hal yang paling penting, gak ada yang lain selain menyenangkan hati Tuhan. Itu dia katakan. Tapi Paulus dia tidak berhenti kepada hal menyenangkan hati Tuhan saja, tidak. Tetapi dia terus berproses tuh, dia berproses. Dia nggak puas cuma bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dia mau sampai Paulus ini adalah orang yang menjadi kesukaannya Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-14 dia katakan, bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepadanya apa yang di depanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Yang saya mau katakan, dia tahu tujuan hidupnya. Maka saya katakan kepada saudara Hayu, hari ini kita mengerti. Tujuan saudara dan saya itu menyenangkan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dengan hidup saudara dan saya. Tetapi jangan berhenti sampai kita bisa cuma menyenangkan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan berhenti. Tetapi kita terus berproses sampai apa? Tuhan mengenal saudara. Sampai Tuhan, saya katakan kepada saudara, Tuhan senang atas hidup saudara. Ketika dia melihat seseorang, mungkin satu orang, dia melihat si Amin. Dia katakan, aku jatuh cinta kepada Amin. Karena apa? Karena Amin terus menyenangkan Tuhan. Dia menyenangkan Tuhan. Waktu Amin menyenangkan Tuhan, dia merebut hatinya Tuhan. Waktu hati Tuhan direbut, maka dia katakan, Amin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Ini proses ini yang terus dijalani oleh Rasul Paulus yang dia nasihati kepada anak rohaninya. Dia katakan jangan puas untuk kamu cuma menyenangkan Tuhan. Maka saya katakan ketika kita hidup benar sesuai dengan desainnya Tuhan atau rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan apa-apa yang menjadi destiny saudara. Ketika Rasul Paulus, dia menyenangkan hati Tuhan. Gak berhenti dia menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan mencintai Rasul Paulus. Apa yang diberitahu kepada Rasul Paulus. Maka Paulus menjadi rasul bukan cuma untuk orang Yahudi. Tapi Paulus dipanggil untuk menyelesaikan tugasnya untuk orang-orang di luar orang Yahudi.
Saya katakan satu kali. Ketika saya berdoa, itu saya ingat sekali tahun 96. Saya mengerti panggilan Tuhan. Tetapi jujur saudara, ketika Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Banyak pertimbangan, banyak ketakutan dan banyak enggak maunya saya. Bukan ketika saya dipanggil Tuhan kemudian saya moro-moro, oke Tuhan, enggak. Ada proses demi proses yang terus saya jalani. Saya katakan saya enggak bisa dengan gampang. Saya katakan Tuhan, saya oke jadi hamba Tuhan. Karena saya mengerti saudara, seorang hamba Tuhan itu enggak mudah. Dia benar tetap salah, dia salah apalagi salah saudara. Saya mengerti itu dan saya tidak pernah mau jadi pendeta. Saya tidak pernah mau jadi hamba Tuhan. Saya mengerti panggilan itu sampai satu kali. Terus saya katakan Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, beri saya lebih jelas lagi. Sampai satu kali ketika saya berdoa. Waktu saya berdoa, kemudian saya menyembah Tuhan, saya melihat ada satu tangan, dia menyerahkan domba, anak domba ke dalam tangan saya. Waktu saya pegang itu, saya cuma tanya gini, saya nggak ngerti ini apa. Saya nggak tahu ini apa. Kemudian saudara itu hari Jumat, kemudian hari Minggu kita ibadah. Waktu saya pergi ibadah, itu seorang hamba Tuhan, Bapak Alek Iranata, dia sudah meninggal. Bukan Bapak Alek Abraham, bukan Bapak Alek Iranata. Waktu dia khotbah, saya duduk saudara. Kemudian dia mulai membuka kitab Yeremia, aku memanggil kamu untuk membuka untuk banyak hal panggilan Yeremia. Waktu dia berbicara itu saudara tahu itu seperti Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Saya tangkap itu seolah-olah waktu pendeta ini ngomong itu seolah-olah Tuhan ngomong secara pribadi kepada saya. Menjelaskan tentang panggilan saya saudara. Kemudian apa terus saya katakan saya oke jadi pendeta? Enggak. Sampai satu kali ketika satu malam. Waktu satu malam ketika saya mau tidur. Waktu saya mau tidur saudara tahu. Ada Tuhan taruh di dalam hati saya kegelisahan. Di dalam hati saya itu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan kalau saya mati besok bagaimana. Tuhan sudah memberikan tugas kepada saya. Dan ketika saya mati saya belum melakukan apa yang harus saya perbuat. Itu terus nambah ketakutan di dalam hidup saya. Kemudian saya cuma putuskan, saya katakan Tuhan satu hal. Kalau Tuhan mau panggil saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau main-main. Tapi satu hal saya minta, suami saya oke. Karena suami saya dulu bukan orang yang percaya pada saat itu sungguh-sungguh belum saudara. Saya cuma minta satu saudara, saya katakan suami saya oke. Kemudian suami saya nggak keberatan, kemudian saya mulai melayani. Saya mulai melayani. Dan saya katakan kepada saudara, masing-masing hidup saudara itu ada naskah. Ada satu suratan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup saudara. Mau lari kemanapun Tuhan akan giring kembali lagi untuk kamu mengikuti panggilannya Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita menyenangkan Tuhan. Dimulai dari apa? Saya mulai menyenangkan hati Tuhan. Karena saya katakan ketika suami saya kerja hampir saya tidak punya waktu. Suami saya punya kesibukan sendiri dan saya nggak punya waktu. Maka waktu yang nggak ada dengan suami saya pakai hari-hari untuk menyembah Tuhan. Waktu saya pakai untuk menyembah Tuhan, waktu saya sampai untuk saya dekat sama Tuhan, maka Tuhan beritahu apa yang harus saya lakukan. Sampai Tuhan katakan kepada saya, aku memanggil kamu bukan menjadi majelis gereja. Aku memanggil kamu bukan menjadi pengurus gereja. Tapi aku panggil kamu untuk menyelesaikan pekerjaanku. Itu saya ingat panggilan saya. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang aktor lawak ya. Nanti kalau saudara dengar cerita ini saudara akan tahu siapa ya. Seorang aktor lawak dia cukup terkenal. Dia adalah guru sekolah minggu. Waktu dia guru sekolah minggu, ini orang mulai dari kecil saudara senang tampil. Dibayar nggak dibayar, pokoknya dia senang tampil. Sampai satu kali saudara dia ada kesempatan, ada audisi untuk menjadi pelawak saudara, menjadi aktor. Kemudian dia terpilih.
Waktu dia terpilih menjadi aktor dan cukup terkenal, apa yang terjadi? Dia tinggalkan pelayanan. Dia mulai undur dari Tuhan. Dia mulai nggak melayani Tuhan, dia mulai jauh dari Tuhan. Sampai satu kali dia ketemu dengan seorang pendeta. Kemudian pendeta ini berdoa untuk dia. Waktu pendeta ini berdoa untuk dia, dia katakan, kembali ke jalannya Tuhan. Dia katakan, apa itu berubah? Sama seperti saya, apakah itu berubah? Nggak berubah dalam hidup dia. Sampai satu kali, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia dengar secara audible di telinga dia. Saudara tahu apa yang Tuhan ngomong? Gua nggak kenal elu. Dia kaget luar biasa. Kenapa Tuhan nggak kenal saya? Padahal saya pernah melayani Tuhan. Saya orang Kristen, saya orang percaya. Kenapa Tuhan nggak kenal saya? Apakah itu terus berdampak untuk mengubah kehidupan dia? Enggak, saudara. Sampai satu titik Tuhan mendorong dia di dalam satu masalah. Satu masalah sama seperti saya, saudara. Dia mengalami rasa ketakutan kematian tentang penghakiman Tuhan. Dia tahu banyak pelanggaran yang dia sudah lakukan. Jadi dia disudutkan di dalam, bukan Tuhan yang menyudutkannya. Jadi di dalam situasi, dibawa dalam situasi yang membuat dia panik, membuat dia takut. Pada hari kematian, pada hari penghakiman, itu ketakutan yang luar biasa. Dia mencari jawaban satu kepada yang lain. Dia mencari jawaban satu dengan yang lain. Dia cari jawaban kepada pendeta, nggak memperoleh jawaban. Yang ada terus ketakutan pada kematian dan pada hari penghakiman. Sampai pada satu kali ketika dia buka firman Tuhan. Dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna. Melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi dia dapat ayat ini, saudara. Ayat ini hidup berbicara kepada dia secara pribadi. Dan mulai hari itu dia berubah. Dia nggak mau ngondek lagi, saudara. Biasanya saudara tahu ngondek. Ngondek tahu ya, ngondek ya. Bukan ngondek pakai kondek, saudara. Dia ngondek, jadi kalau dia ngelawak itu pakai baju perempuan, hai gitu. Jadi kalau dia ngondek ya, dia jadi aktor, dia lakukan seperti itu, saudara tahu bayarannya 3 kali lipat. Bahkan bisa 4 kali lipat. Tapi ada tawaran untuk dia ngondek lagi. Ketika dia temukan ayat ini, dia katakan sorry, aku sudah gak mau lakukan itu. Dia melupakan apa yang ada di belakang dia. Dia lupakan semua apa yang di belakang. Tapi dia berlari kepada satu sasaran, yaitu panggilan surgawi. Sama seperti saya. Saya melupakan semua apa yang ada di belakang saya. Saya melupakan, saya berjalan, saya berlari untuk mencapai panggilan Tuhan, yaitu panggilan surgawi. Kemudian yang kedua, saudara, untuk kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian. Kita jangan bicara begini, saya menjadi orang Kristen 40 tahun. Tetapi 40 tahun tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Maka firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6, dan pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Artinya apa? Mengalami pertumbuhan. Dari iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kemudian pengendalian diri itu tekun, kemudian kesalehan, sampai puncaknya adalah kasih. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Yang tadinya mungkin kita nggak bisa berbagi. Yang rasanya ini milikku. Apalagi kalau sudah masuk kantong.
Kita nggak bisa berbagi dengan orang. Yang penting orang berbagi dengan gua. Tapi untuk gua berbagi dengan orang, sorry. Tetapi ketika saudara mengalami pertumbuhan, maka saudara menjadi orang yang berbeda. Yang tadinya tidak pernah ngerti berbagi, maka kita akan menjadi orang yang bisa berbagi. Sekecil apapun kita bisa berbagi, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan. Maka saya katakan sama Raja Salomo, dia berbicara, dia katakan gini, kalau saudara hidup cuma mementingkan untuk kehidupan duniawi, maka dia katakan semua itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Maka saya katakan di dalam 2 Petrus ayat yang ke-8, ayat yang ke-4, dia katakan kenapa dia katakan kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Kenapa sih kita harus mengalami pertumbuhan rohani? Di ayat yang ke-4 dia katakan pertumbuhan rohani itu meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ternyata ketika saudara mengalami pertumbuhan rohani, hari ini iman, kemudian saudara terus bertambah kebijaksanaan dan pengetahuan, kemudian penguasaan diri dan puncaknya pada kasih, saya katakan itu untuk apa? Meluputkan saudara dan saya dari apa? Dari hawa nafsu duniawi. Dari hawa nafsu duniawi. Maka satu kali saudara, Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus 3 dia katakan, aku gak bisa berbicara kepada kamu. Karena kamu manusia duniawi. Manusia duniawi tidak bisa diajak ngomong tentang hal-hal yang rohani. Tidak bisa. Manusia rohani itu hanya bisa diajak ngomong tentang hal-hal duniawi saja. Tidak bisa hal-hal yang rohani. Maka saya katakan ayo kita bertumbuh. Hari ini kita bertumbuh untuk kita tidak menjadi manusia duniawi. Tapi kita bisa menjadi, kita minta sama Tuhan. Kita bertumbuh untuk menjadi manusia yang rohani. Yang terus menerus dekat sama Tuhan. Saya akan tutup saudara. Satu kali saya dikirim video sama Ko Anyap. Dia katakan Tan lihat. Itu ada sudah chip itu dimasukkan ke lengan tangan, itu terjadi di negara Amerika kalau tidak salah. Itu semua karyawannya dengan kerelaan hati memberikan dirinya untuk dimasukkan chip itu. Waktu saya lihat itu saya cuma katakan, dunia ujungnya akan ke sana. Sebelum ujung itu sampai ke sana, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan ketika zaman itu terjadi, ketika nubuatan itu terjadi. Saya mau katakan kepada saudara, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Saya mau katakan sekali lagi. Hidup kita, naskah cerita saudara ada di tangan Tuhan. Kalau kita tahu hidup dan naskah kita, naskah hidup kita ada di tangan Tuhan, maka kita kejar Tuhan. Kita kejar Dia. Dan kita masuk di dalam rancangannya yang tidak pernah salah. Bukan rancangan kecelakaan tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
kami tidak terus berhenti kepada menyenangkan Engkau. Tetapi biar kami terus Tuhan Yesus membuat hati-Mu Tuhan Yesus dapat disenangkan oleh apa yang kami lakukan. Bahwa setiap proses demi proses perjalanan hidup kami mengetahui bahwa naskah hidup kami ada di tangan Engkau. Buat kami mengerti ini, sehingga apapun kejadian yang baik kami bisa bersyukur. Kejadian yang tidak baik pun kami bisa bersyukur karena kami tahu rancangan itu ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menetap di dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita dan arahkan
yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.